Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustin dengan NIM 23021118 dari program studi ilmu komunikasi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Teman-teman, pada hari ini saya akan mereview sebuah jurnal tentang salah satu kearifan lokal yang ada di daerah Cirebon, Jawa Barat, yaitu tentang ritual azan pitu yang diselenggarakan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi teman-teman, jurnal ini dibuat oleh mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2020 silam. Jadi jika kalian ingin membaca jurnalnya juga, silahkan untuk cek description box karena saya udah taruh jurnalnya di situ ya, linknya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi kajian dari jurnal ini membahas tentang ritual azan pitu sebagai salah satu upaya masyarakat Cirebon dalam mencegah penyebaran wabah virus COVID-19 yang terjadi pada saat itu. Tapi sebelumnya, apa sih azan pitu itu? Jadi azan pitu itu adalah azan yang dilakukan oleh 7 orang muazin secara bersamaan, teman-teman. Dan ritual itu biasa dilakukan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Kompleks Keraton Kesepuhan, Kecamatan Lemah Hungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Jadi pada saat itu, pelaksanaan ritual azan pitu ini dilakukan sebagai ikhtiar yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati karena pada saat itu terjadi wabah penyakit yang tak kunjung sirna yang terjadi di daerah Cirebon, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke historinya dulu yuk. Nah, sekarang kita akan masuk ke historinya pada masa lampau, yakni diceritakan ritual azan pitu itu kerap dihubungkan dengan peristiwa wabah yang menjadi penyebab wafatnya Nyimas Pakungwati. Ia adalah putri sulung dari Pangeran Cakrabuana atau yang biasa disebut dengan Raden Walang Sungsang dengan Nyimas Kencana Larang. Singkat cerita, pada saat itu, Pangeran Cakrabuana ini mengambil keputusan untuk menjodohkan putri kesayangannya Pakungwati dengan Syarif Hidayat atau Syarif Hidayatullah ya, meskipun keduanya ini masih memiliki ikatan keluarga, yakni Syarif Hidayat sendiri atau yang biasa disebut dengan Sunan Gunung Jati adalah putra dari adik kandung Pangeran Cakrabuana, yakni Nyimas Larasantang. Terus gimana sih asal-usulnya mengenai azan pitu ini? Nah, jadi pada cerita yang tersebar di masyarakat Cirebon, ternyata ada beberapa versi nih teman-teman. Salah satu versinya adalah tentang ikhtiar Sunan Gunung Jati ketika Cirebon dilanda wabah misterius pada abad ke-15 Masehi. Jadi pada saat itu ada wabah misterius yang melanda Cirebon dan menewaskan banyak orang, termasuk Nyimas Pakungwati, istri dari Sunan Gunung Jati itu sendiri. Mengalami kejadian tersebut, Sunan Gunung Jati berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan karomahnya ia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wabah yang melanda Cirebon ini akan berakhir setelah dikumandangkannya azan oleh 7 muazin sekaligus. Dalam versi ini menyebutkan bahwa wabah penyakit yang melanda Cirebon adalah kiriman dari Menjangan Bulung, seorang pendekar ilmu hitam yang benci atas kemajuan syiar Islam di Cirebon gitu. Singkat cerita, pada waktu itu dilakukannya azan pitu pada saat subuh hari itu, terdengar ledakan dahsyat dari bagian memolo Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ledakan tersebut menghancurkan Menjangan Wulung dan membuat bagian memolo masjid itu terpental hingga ke Banten. Itulah yang kemudian menjadikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini tidak memiliki kubah sampai hari ini. Sementara pada Masjid Agung Banten memiliki 2 kubah. Nah, dari beberapa versi yang ada, tentunya ada perbedaan alur cerita, tokoh, dan sumber cerita. Perbedaan itu diduga dilatar belakangi oleh ketiadaan catatan mengenai peristiwa itu sehingga berkembang dari mulut ke mulut yang sangat bergantung pada ingatan si penuturnya. Tapi hal ini tetap mempertegas bahwa peristiwa tersebut telah benar-benar terjadi di masa lampau, teman-teman. Hingga azan pitu ini tetap masih dikumandangkan hingga sekarang. Untuk contoh penerapannya, di masa sekarang azan pitu itu dilakukan pada saat terjadi wabah COVID-19 pada tahun 2020 silam.
Jadi pada saat itu hari Kamis tanggal 9 April 2020, pengurus Masjid Agung Sang Cipta Rasa memulai ritual pertama dengan tawasul dan hadiroh ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian para muazin ini menuju 4 titik perbatasan di kota Cirebon. Sebelah barat ada di Jalan Tuparev, sebelah selatan di Jalan Raya Penggung, sebelah timur di Tugu Perbatasan Mundu, dan sebelah utara ada di tikungan Kesenden antara Jalan Diponegoro dan Jalan Samadikun. Terus gimana sih pengaruhnya? Jadi pertanyaan itu sebenarnya sulit untuk dijawab. Ritual azan itu sendiri itu merupakan budaya yang sulit untuk dikuantifikasikan karena lebih kepada sense of religious atau rasa agama ya teman-teman. Kesimpulannya yang pertama, secara historis ditemukan fakta bahwa ritual azan itu telah dilakukan sejak masa Wali Songo atau tepatnya di Sunan Gunung Jati. Untuk yang kedua, ritual azan itu sendiri itu sebagai tolak bala atau pengusir sihir, guna-guna atau wabah yang hanya dilakukan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan tidak dilakukan di masjid-masjid lain. Yang ketiga, itu masyarakat Cirebon pernah menggelar ritual azan itu sendiri di tengah mewabahnya COVID-19 pada tahun 2020 silam. Jadi sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.